Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Deswarmayani dengan NIM 21110111034. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian samkhya. Samkhya berasal dari dua kata, yaitu sam artinya bersama-sama dan kya artinya bilangan. Jadi samkhya artinya susunan yang berukuran bilangan. Samkhya juga berarti pengetahuan yang sempurna. Samkhya juga disebut dengan realitis, dualitis, dan pluralitas. Realitis yaitu mengakui realitas dunia ini yang bebas dari roh. Dualistis, prinsip ajarannya ada dua realitas yang berdiri sendiri, saling bertentangan, dan dapat dipadukan, yaitu purusa dan prakrti. Yang terakhir ada pluralitas karena mengajarkan bahwa purusa itu beranak sekali. Samkhya dikatakan sebagai ajaran yang bersifat ateistik atau nir-iswara samkhya atau iswara tanpa Tuhan, yaitu suatu ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan, karena dalam ajaran samkhya ini sama sekali tidak menyebut-nyebut nama Tuhan dengan alasan Tuhan itu sangat sulit untuk dibuktikan keberadaannya. Tapi ajaran samkhya nyatanya termasuk ke dalam kelompok astika yang mengakui Weda sebagai sumber ajaran kebenaran Hindu. Sistem samkhya ini tidak menentang Tuhan, hanya saja samkhya menunjukkan bahwa purusa dan prakrti sudah cukup untuk menjelaskan alam semesta ini. Jadi tidak ada alasan untuk merumuskan hipotensa tentang keberadaan Tuhan. Pendiri dan sumber ajaran Samkhya Darsana. Samkhya Darsana didirikan oleh Maharishi Kapila Muni. Ini adalah filsafat yang paling kuno. Filsafat ini dibentuk oleh Resi Kapila dalam sebuah teks yang ditulis oleh Iswar Krishna yang disebut dengan Samkhya Karika adalah sumber terpercaya prinsip pengetahuan dalam filsafat ini. Isi pokok samkhya yang pertama ada purusa. Purusa merupakan jenis kesadaran tertinggi. Samkhya menyebut purusa sama dengan roh atau jiwa. Purusa adalah roh. Ia bukan merupakan hasil atau produk. Ia adalah subjek atau sanksi yang bersifat asanga, yang artinya tak terikat, merupakan kesadaran yang merasapi segala sesuatu dan abadi, tanpa awal atau anadi, tanpa akhir atau tak terbatas atau ananta, serta nyata atau sat. Teori samkhya menyatakan purusa sebagai berikut. Yang pertama, roh itu ada karena ia menjelma. Yang kedua, ketidakadaannya tidak dapat dinyatakan dengan apapun juga. Yang ketiga, roh itu berbeda dengan indria, pikiran, dan akal. Yang keempat, bersifat langgeng, tidak pernah ada aktivitas, tidak mengalami perubahan tempat maupun bentuk. Yang terakhir, ia tanpa sebab, menyusupi segala, namun bebas dari segala ikatan dan pengaruh dunia objek. Keberadaan jiwa itu sebagai suatu objek yang tersendental dari pengalaman dibuktikan oleh Samkhya dengan beberapa argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, objek-objek dunia seperti meja, kursi, dan sebagainya yang terdiri dari bagian-bagian adalah alat untuk tujuan lain makhluk hidup. Makhluk-makhluk ini yang bertujuan dilayani oleh objek-objek dunia ini haruslah tidak sama dan sangat berbeda dengan mereka semua. Yang kedua, semua objek material termasuk manah dan intelek harus dikendalikan dan diarahkan oleh suatu prinsip cerdas agar mereka mampu mencapai apapun dan merealisasikan tujuan. Yang terakhir, beberapa orang di dunia ini setidaknya berusaha dengan tulus untuk memperoleh kelepasan akhir dari semua kesengsaraan ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prakrti. Prakrti berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri atas preksi atau pra yang berarti sebelum atau pertama, dan dari akar kata kri berarti membuat atau menghasilkan. Di sini prakrti berarti
yang ada sebelum segala sesuatunya dihasilkan atau disebabkan, sumber pertama dari semua benda, bahan asal dari mana semua benda menyebar, dan ke dalam mana semua benda pada akhirnya akan kembali. Prakerti atau asas benda ini adalah sebab pertama alam semesta yang terdiri dari unsur-unsur kebenaran dan kejiwaan atau psikologis. Berikut penjelasan prakerti yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Swastiastu. Saya Kadek Santana Adi Saputra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Swarmayani, yaitu keberadaan prakerti sebagai suatu penyebab maha halus dari dunia. Yang pertama, semua objek dari dunia, mulai dari intelek sampai pada tanah, adalah terbatas dan saling bergantung satu sama lain. Jadi, mestinya ada suatu sebab yang tak terbatas dan bebas untuk keberadaannya yang bersifat tidak terbatas, itu ialah prakerti. Kemudian yang kedua, benda-benda yang ada di dunia ini memiliki ciri yang sama, yang karena itu mampu menghasilkan kenikmatan, kegembiraan, kesedihan, dan ketidakpedulian. Karena itu mereka tentu mempunyai sebab atau sumber yang sama karena memiliki tiga sifat yang sama. Sumber itu adalah prakerti. Baik, yang ketiga adalah sebab akibat berlangsung dari aktivitas suatu sebab yang mengandung potensi di dalamnya. Dunia objek-objek adalah akibat, haruslah secara implisit berisikan suatu penyebab dunia. Kemudian yang keempat, suatu akibat muncul dari penyebabnya dan kembali dilebur ke dalamnya pada saat kehancuran. Ini berarti suatu akibat yang ada dimanifestasikan oleh suatu sebab dan kemudian diserap kembali ke dalam yang tersebut belakangan. Isi pokok Samkhya yang berikutnya yaitu tentang penciptaan alam semesta. Evolusi dimulai merupakan hasil dari suatu gerak atau perkembangan dari suatu. Ajaran filsafat Samkhya mengatakan bahwa evolusi terjadi membantu tercapainya tujuan purusa. Berkembangnya prakerti tiada lain karena purusa yang mempengaruhi triguna. Ketika terjadi penyatuan ketiga guna dapat berhubungan dengan purusa, maka terjadilah secara evolusi objek-objek yang lebih nyata. Adanya saling mempengaruhi guna-guna terdapat dalam prakerti, maka prakerti mengalami perkembangan pula. Pengembangan itu akan lebih nyata menjadikan adanya evolusi alam semesta apabila prakerti saling berhubungan dengan purusa. Kemudian pertemuan antara purusa dengan prakerti ini akan melahirkan mahat yang merupakan benih alam semesta. Mahat dari segi psikologi disebut budi. Apabila dihubungkan dengan asas kosmis, maka budi adalah asas kejiwaan, namun bukan merupakan roh yang memiliki kesadaran. Ia yang halus dari segala proses kecakapan mental untuk lebih mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatu yang diajukan oleh indria yang lebih rendah. Namun budi bukan juga roh atau prakerti yang bersifat kebendaan. Sebagai asas kejiwaan atau psikologi, budi memiliki sifat jenana atau pengetahuan, dharma atau kebajikan, wairagya atau tidak bernafsu, dan aiswarya yang berarti ketuhanan. Dan setelah mahat kemudian muncul ahamkara. Ahamkara yakni asas kepribadian atau yang menciptakan kepribadian. Sifatnya keakuan atau abhimana, dan asas yang menimbulkan individu-individu. Fungsinya merasakan rasa aku atau ego. Maka dengan ahamkara, sang diri merasa dirinya mampu bergerak, berkeinginan, dan merasa memiliki. Pada evolusi ahamkara, prakerti berkembang menuju dua arah, yakni perkembangan ke arah roh kejiwaan dan ke arah kebendaan. Yang pertama yaitu perkembangan ke roh kejiwaan. Manas sebagai asas kejiwaan yang pertama. Manas merupakan pusat indria lainnya ketika dinikmati kenyataan di luar badan jasmani manusia. Ketika pengamatan terjadi, manas bertugas mengatur rangsangan indria sehingga menjadi petunjuk yang diteruskan kepada ahamkara dan budi. Ahamkara mampu memberi perintah kepada organ-organ kegiatan, yaitu karma indria, yang ada pada badan manusia. Karena sifatnya lebih menonjol, kemudian muncul panca budindriya atau panca jananendriya.
Dilanjutkan dengan lahirnya Pancakarmendriya. Baik, kedua yaitu perkembangan ke arah keberadaan atau jasmani. Dalam perkembangan ini melahirkan asas dunia atau alam yang ada di luar diri manusia. Asas ini adalah pancatan matra atau 5 unsur halus, yaitu sari benih, rasa, suara, sentuhan, warna, dan juga bau. Sifatnya sangat halus, sangat sulit diamati dengan mata biasa. Evolusi berikutnya adalah lahirnya unsur-unsur kasar, yakni Panca Mahabhuta, yang menjadikan alam semesta beserta segala isinya. Penggabungan antara unsur-unsur yang halus inilah menimbulkan adanya unsur-unsur Panca Mahabhuta. Proses pengembangan setelah penggabungan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur suara menimbulkan akasa atau eter. Unsur suara plus raba menimbulkan bayu. Unsur suara plus raba plus warna melahirkan teja atau panas. Unsur suara plus raba plus warna plus rasa melahirkan apa. Unsur suara plus rasa plus warna plus rasa plus bau menimbulkan pertiwi. Dasar dan berkembanglah alam semesta beserta segala isinya. Tahap berikutnya tidak sampai di situ saja. Yang telah tercipta memerlukan penggerak atau asas, yakni roh yang menjadi saksi dan menikmati alam ini. Evolusi prakerti menjadi alam semesta memungkinkan roh menikmati kebahagiaan dan penderitaan sesuai dengan baik buruk penderitaannya. Terjadilah kehidupan atau kejadian ini yang juga disebut bawa atau ada, merupakan suatu kejadian sebagian akibat dari terjadinya hubungan antara dua hakikat, yaitu pursa dan prakerti. Perkembangan prakerti menjadi alam semesta merupakan perkembangan yang terakhir. Etika dalam Samkhya. Dalam konsep Samkhya, manusia yang lahir di dunia terikat oleh penderitaan atau duka yang berjumlah 3, yaitu yang pertama Adhyatmika, yang kedua Adidaiwika, yang ketiga Adibautika. Oleh karenanya lah tujuan hidup manusia adalah terlepas dari penderitaan tersebut sehingga mencapai moksa, yaitu penghentian total dari semua jenis penderitaan. Pembebasan dapat diraih ketika manusia masih hidup atau jiwan mukti, atau setelah meninggal WDH mukti. Pembebasan tidak saja dapat dicapai oleh pemahaman atau pembedaan antara jiwa dan bukan jiwa, namun perlu pula menggunakan metode spiritual. Inilah salah satu yang nantinya ditambahkan oleh filsafat yoga. Dari semua ini pada hakikatnya Samkhya memilih jalan Wiveka atau kebijaksanaan mendalam untuk melepaskan Purusha dari jebakan prakerti. Tujuan akhir dari ajaran Samkhya adalah kelepasan. Kelepasan dapat dicapai oleh seseorang bila orang tersebut menyadari bahwa Purusha tidak sama dengan alam pikiran, perasaan, dan badan jasmani. Bila seseorang belum menyadari hal itu, maka ia tidak dapat mencapai kelepasan. Akibatnya, ia mengalami kelahiran yang berulang-ulang. Jalan untuk mencapai kelepasan adalah yang pertama melalui pengetahuan yang benar, yang kemudian ada latihan kerohanian yang terus-menerus dan merealisasikan perbedaan pursa dan prakerti serta cinta kasih terhadap semua makhluk. Sekian penjelasan dari kami mengenai ajaran Samkhya Darsana. Bila ada kesalahan kata maupun pengucapan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.